Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah yang akan menikah dengan kamu. Akan aku lihatkan siapakah dia, ciri-cirinya juga, bagaimana cara dia memperlakukan kamu, dan juga dinamika hubungan kamu dan dia. Seperti biasa, ini adalah pilih gambar atau pilih kartu ya. Jadi silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan gambar pilihanmu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan di sini yang akan menikah denganmu. Untuk poin pertama akan aku bongkar siapakah dia. Oke, kita mulai aja. Siapa dia di Emperor? Dia adalah seseorang yang punya energi maskulin yang kuat banget, terutama kalau dia adalah laki-laki ya, dan kamu di sini pihak perempuannya. Dia adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab, sangat kuat, ambisius juga. Dia akan melakukan banyak cara gimana caranya supaya kamu itu bisa aman dan nyaman bersama dengan dia. Nggak hanya mengenai kehadiran dia, tapi juga bagaimana dia bisa memberikan keamanan finansial, membuat kamu nyaman tinggal dengan dia setelah menikah nanti, kayak gitu-gitu. Dan di sini dia sangat tegas ya dengan maunya dia. Jadi dia tipikal yang ayo mau nikah nggak sama aku, kalau iya iya, kalau enggak gitu. Dan di sini juga biasanya orang-orang dengan karakter The Emperor seperti ini kadang dia terkesan bossy atau otoriter, harus menuruti semua maunya, tapi nggak selalu juga gitu loh. Dia masih sangat bisa diajak kompromi, diajak ngobrol gitu. Jadi ya, kamu kalau misalnya punya argumen, pingin berpendapat, silakan aja. Kamu ungkapkan apa alasan kamu, bagusnya apa, kurangnya apa, seperti itu. Dia masih sangat bisa diajak ngobrol sih. Dia sangat kuat, dan kemungkinan besar kalau dia laki-laki ya banyak yang ngincer dia. Jadi nggak cuma kamu, jadi mungkin kamu akan punya banyak beberapa pesaing lah untuk mendapatkan hatinya dia. Tapi kalau dia sudah yakin dengan kamu, ya hanya dengan kamu gitu. Ya. Kemudian di sini ada Four of Swords. Ada kemungkinan sebagian ya, karena ini kan general reading ceritanya, ada sebagian di sini yang dia ini adalah orang yang membersamai kamu ketika kamu lagi ada masalah besar, atau saat kamu lagi dalam kondisi yang mungkin secara kesehatan nggak baik gitu loh. Mungkin kamu harus bolak-balik ke rumah sakit, atau mungkin kamu harus bolak-balik ke psikolog misalnya untuk membenarkan trauma, atau mungkin membenahi mental kamu, katakanlah seperti itu. Dia membersamai kamu. Jadi jangan putus asa kalau misalnya kamu sekarang lagi berjuang untuk sembuh, atau kamu dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Dia akan sangat bisa menerima kondisi kamu, dan justru dia akan membersamai kamu gitu loh di sini, sampai kamu benar-benar pulih dan bisa membangun lagi kisah yang lebih serius dengan dia gitu. Jadi di sini dia nggak cuma sekedar ada maunya aja, tapi ya membersamai kamu di saat senang, dan terutama di saat kamu lagi nggak baik-baik aja gitu. Sabar sih dia di sini, sabar menghadapi kamu, mungkin juga sabar menghadapi kamu yang lagi nggak baik-baik aja, keluarga kamu kayak gitu ya. Ace of Pentacles ya, walaupun di sini gambarnya agak provokatif, tapi aku pengen bilang bahwa orang-orang yang punya karakter Ace of Pentacles seringkali setia, aminin. Seringkali dia adalah orang yang nanti punya semangat yang luar biasa. Sekali lagi, karena dia juga punya jiwa The Emperor ya, membuat kamu nyaman secara keuangan. Jadi dia sangat berharap bahwa kamu nggak kekurangan apapun ketika bersama dia, terutama keuangan. Bukan berarti di sini dia menganggap kamu matre, tapi dia punya kesadaran bahwa hidup itu ya selain bermodal cinta, pernikahan juga harus ada keuangan dong. Karena bagaimanapun juga beli rumah harus ada uang, beli makanan untuk sehari-hari butuh uang, punya anak juga butuh uang gitu ya, untuk membesarkan mereka dengan baik gitu loh. Jadi itu juga salah satu bentuk bukti cintanya kepada kamu. Jadi mungkin dia di sini nggak terlalu yang romantis gimana, tapi bukti cintanya lebih kepada yang ngasih kamu kenyamanan itu tadi gitu, dan juga hadirnya dia buat kamu gitu. Lalu di sini kalau ada afirmasi baiknya, aminin ya teman-teman. Ada King of Cups di sini. Ini energinya dia bener-bener ini ya, mendominasi. Aku rasa dia punya karakter yang sangat kuat di sini. Dia nggak gampang terpengaruh oleh lingkungan. Kalau dia merasa itu buruk buat dia atau buat kamu, dia akan tidak, dia berani buat bilang tidak. Tapi di sini juga aku lihat selain dia tegas, dia punya kelembutan hati. Makanya aku lihat di sini dia sabar menghadapi segala tantangan yang bisa saja hadir di hubungan kamu dan dia.
Dia cheerful, somehow romantis juga sesekali ya. Mungkin di luar atau mungkin bagi orang yang hanya sekedar kenal sebentar atau bagi teman-teman di lingkungan kantor dia, mungkin dia terlihat tegas, kuat gitu ya. Tapi di depan kamu dia bisa sangat manja, sangat manja-manja yang pingin disayang gitu. Satu sisi yang nggak akan dia perlihatkan ke banyak orang. Tapi selain manja, dia emang kuat sih di sini. Kalau karakter King itu emang kuat, tangguh, mengerti tanggung jawabnya apa, ngerti tugasnya dia nanti sebagai suami atau istri itu apa buat kamu gitu loh di sini. Tapi di sini dia juga tidak lupa untuk bersenang-senang, dalam artian ya pernikahan memang harus diseriusin, tapi juga nggak seserius itu sampai nanti kamu dan dia nggak bisa ngobrol atau having fun gitulah mengenai perjalanan pernikahan kamu dan dia kayak gitu. Dan aku rasa dia akan membawa kamu menuju ke sebuah kehidupan yang ya mudah-mudahan seperti yang kamu harapkan, karena di sini dia yang pegang kendali pada kapal yang akan kalian naiki berdua gitu. Itu sih ya. Di sini gini, hubungan ini pelan-pelan gitu. Jadi bukan tipikal pasangan yang hari ini kenal 2 bulan kemudian menikah, tapi ini pelan-pelan berproses. Jadi nikmati momennya gitu. Dia memang tipikal yang seperti itu. Dan di sini juga ada kemungkinan kamu dan dia ini beda kota atau beda negara, sehingga nanti akan ada sebuah keputusan bersama yang disepakati. Bisa jadi kamu yang akan pindah ke kota atau negara dia, atau dia yang akan pindah ke kota atau negara kamu gitu di sini. Jadi walaupun mungkin kamu dan dia punya karakter yang beda, mungkin juga di sini impian yang berbeda, tapi selama kalian berdua ada di perahu yang sama, aku rasa akan baik-baik aja. Karena di sini aku lihat dia akan menjadi orang yang sangat bisa kompromi sama kamu mengenai banyak hal lah gitu. Jadi ya aminin lah kalau misalnya ada banyak sisi positif mengenai dia. Dan aku akan lihat poin lainnya di sini mengenai bagaimana cara dia memperlakukan kamu selain kesabaran dia itu ya. Ada Nine of Wands. Di sini kalau misalnya kamu dan dia lagi berantem, dia lebih sering mundur, atau mungkin dia lebih sering ya sudah, kamu lagi marah, aku nggak mau memperparah keadaan dengan ikut marah juga, aku mundur dulu gitu. Atau mungkin dia akan keluar rumah, misalnya dia ke warung Indomie kesukaannya buat menyegarkan pikiran, atau sekedar naik motor keliling kota sampai nanti dia tenang lagi dan dia merasa kamu sudah tenang, baru dia akan datang lagi ke kamu untuk ngobrol. Kamu apa maunya, kenapa marah, kenapa ngambek, kenapa sikapnya seperti ini gitu loh. Jadi itu bentuk sabarnya menghadapi kamu. Cuma di sini kadang dia itu bingung gitu loh, kalau misalnya kamu lagi ngambek, kamu lagi apa ya namanya manusia kan kadang naik turun gitu ya emosinya. Kadang dia bingung di saat pagi ini kamu baik-baik aja, kenapa sekarang di jam makan siang lagi tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak jelas gitu. Kadang dia bingung. Makanya di sini mungkin kamu yang harus bisa banyak speak up. Iya sayang, aku lagi marah misalnya karena paket aku nyasar ke kota sebelah atau apapun itulah. Jadi aku rasa dia akan lebih terbantu kalau kamunya bisa ngomong apa yang kamu rasa, kenapa kamu sebel, kesel gitu. Ada Queen of Pentacles di sini. Kalau misalnya dia ini pihak cowoknya, dia di sini kemungkinan akan membebaskan kamu. Apakah kamu nanti setelah menikah atau setelah punya anak akan memutuskan untuk menjadi full time mom, atau mungkin di rumah untuk benar-benar mengurusi rumah, anak-anak gitu ya, ataukah kamu di sini pingin tetap berkarir, atau mungkin keduanya, misalnya aja punya bisnis di rumah sekaligus full time mom di rumah mengawasi anak-anak, seperti itu juga bisa. Dan di sini kemungkinan besar karena kartunya berdampingan dengan kartu Four of Swords dan kartu Queen of Pentacles ini adalah seorang healer atau penyembuh ya. Dia nggak selalu harus dokter atau perawat ya, tapi penyembuh dari dalam. Jadi sangat mungkin dia adalah orang yang akan sangat berjasa menyembuhkan kamu secara fisik bisa, secara mental bisa, menyembuhkan kamu pelan-pelan dari trauma yang pernah kamu alami gitu loh, dengan hadirnya dia, kesabaran dia menghadapi kamu, dan mungkin juga kalau kamu berani speak up mengenai trauma yang pernah kamu rasa kayak gitu. Jadi ya dia seperti sosok yang menyelamatkan kamu lah. Memang pelan-pelan, mungkin gak langsung jeret gitu ya, tapi ada prosesnya gitu. Dia di sini emang sabar ya menghadapi kamu, dia sabar, dia tenang. Terutama kalau kamu menyadari, iya kak aku tuh tipe emosional misalnya, iya dia sabar di sini. Dia sebetulnya kalau dia udah marah,
berarti itu udah fatal gitu loh. Itu udah tingkat yang dimana dia sudah menahan marah yang sudah mungkin berbulan-bulan baru marah gitu. Tapi kalau sehari-hari sih untuk ya namanya pasangan pasti adalah beda pendapat, beda argumen. Dia di sini yang pihak yang lebih banyak sabar. Dan kalau misalnya kamu dan dia ini datang dari background yang berbeda, entah mungkin dari suku yang beda, negara yang beda, dengan habit atau kebiasaan yang beda, dia di sini juga lebih banyak ngikut sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu dengan bule misalnya ya, kan mereka nggak biasa tuh makan nasi. Nah, tapi melihat kamu makan nasi, dia oke deh cobain makan nasi gitu. Jadi mau adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan kamu gitu sih. Untuk banyak hal di keseharian ya gitu. Ada Eight of Swords, iya di sini dia sering banget loh bingung menghadapi kamu sebetulnya, kayak maunya kamu tuh apa sih, terutama kalau kamu di sini menyadari kamu adalah tipikal orang yang agak susah gitu mengutarakan perasaan kamu. Kamu lagi marah, kamu cuma mungkin mendiamkan dia tanpa dia tahu loh kok kamu tiba-tiba mendiamkan aku, salah aku apa gitu. Ya karena di sini dia bukan cenayang yang bisa membaca pikiran kamu. Jadi ya kalau emang kamu lagi sebel sama dia, bilang aja setelah emosi kamu reda gitu, iya sayang aku sebel sama kamu karena apa gitu. Dia sangat bisa kok menerima kritik dari kamu. Dia cukup terbuka untuk hal itu karena dia mengerti bahwa namanya pernikahan ya secara nggak sadar dia pun pasti pernah salah. Kamu pun juga pasti akan ada momen dimana kamu akan secara nggak sadar salah dan mengecewakan dia. Jadi ya itu sih. Wheel of Fortune, iya dia di sini sebetulnya orang yang emang sejak awal mengerti kok tanggung jawab dia di pernikahan nanti. Kalau dia perempuan, dia akan bisa mengerti posisi dia sebagai istri harus bagaimana. Mungkin juga lebih berperan di anak-anak mungkin ya, karena bagaimanapun juga lebih banyak energi femininya. Mungkin juga hal-hal lainnya. Kalau dia laki-laki ya dia mengerti tanggung jawab dia untuk ngasih kenyamanan dalam berbagai hal. Melindungi kamu secara fisik, termasuk keuangan dan sebagainya seperti itulah. Jadi emang niatnya dia ingin membuat kamu bahagia. Jadi lebih banyak dia merencanakan rencana-rencana supaya kamu nggak menyesal ketika mengiyakan menikah dengan dia. Dia ingin pernikahan itu seperti taman bermain yang ya kadang-kadang menyenangkan, kadang harus ada ujian yang dihadapi, tapi nanti lebih banyak senangnya gitu. Jadi aku rasa itu sih poin yang ingin dia bangun bersama dengan kamu gitu ya. Dan aku mau lihat juga di sini bagaimana dinamika hubungan kamu dan dia. Apa-apa aja yang harus kamu perhatikan di hubungan ini. Lord Venus di sini kamu layak buat bahagia. Kamu yang lagi nonton video ini ya, kamu harus yakin bahwa kamu itu berharga. Kalau kamu ingin mendapatkan sosok yang seperti dia ini, kurang lebihnya, kamu harus mencintai diri kamu dulu. Dan aku rasa setelah kamu sampai di tahap mencintai diri kamu, baru setelah itu kamu bisa melihat niat seriusnya dia, cara dia membahagiakan kamu gitu loh di sini. Karena dia di sini sangat ingin kamu bahagia. Sejak awal memang demikian. Makanya kalau masih ada rasa aku nggak layak buat dicintai, aku adalah pendosa, apakah aku pantas dicintai olehnya? Pantas. Selama kamu mau berubah dan memantaskan diri untuk dibersamakan dengan dia, gitu sih di sini. Lalu ya di sini sebetulnya dia tipikal orang yang kelihatan banget movementnya atau tindakannya kepada kamu. Jadi kelihatan banget lah kalau dia ini suka sama kamu, memperjuangkan kamu. Jadi kamu nggak akan datang ke aku bertanya, sebenarnya dia tuh cinta nggak sih kak sama aku, dia serius nggak sih kak sama aku. Kamu akan bisa melihat sendiri dari aksinya dia, dari bukti yang dia berikan kepada kamu. Yang nggak cuma sekedar janji, dia adalah sosok yang nggak cuma janji tapi ngasih bukti. Dan itu akan bisa kamu rasakan, kamu lihat pakai mata, kamu dengar pakai telinga gitu ya. Iya, di hubungan ini akan ada banyak sekali perubahan. Yang pasti perubahannya ini pelan-pelan seperti orang yang menaiki tangga. Ya mungkin di awal-awal kalian harus struggle, mungkin harus beradaptasi mengenai karakter, walaupun mungkin sudah cukup kenal lama. Mungkin juga adaptasi pindah ke lokasi yang kota yang baru misalnya, atau mungkin sama-sama harus berjuang untuk ekonomi atau mungkin hal-hal lainnya. Tapi karena di sini aku lihat dua orang ini saling bergandengan tangan, lebih mudah lah karena dua orang ini berjuang bersama, kamu dan dia gitu maksudku. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ask for help, berani buat bicara. Kalau misalnya memang di sini kamu punya banyak luka batin atau trauma sebelum bertemu dengan dia, boleh kok kamu di sini mengungkapkan kepada dia kalau kamu sudah yakin dan siap untuk speak up ke dia.
Sehingga mungkin dia bisa mengerti kenapa ada masa-masanya dimana kamu mungkin ke-trigger dengan sebuah kondisi kejadian, atau mungkin nonton film tiba-tiba kamu nangis gitu ya. Seperti itulah. Entah itu kamu pernah trauma secara emosional, secara seksual, atau pernah dibully, mendapatkan kekerasan seperti itu. Jadi itu sih di sini. Aku rasa dia akan sekali lagi membantu proses penyembuhan kamu kalau memang kamu pernah ada trauma. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya, gitu. Dan aku mau lihat juga di sini. Bisa juga di sini pesan semesta ya buat kamu. Di sini kemungkinan besarnya bahasa cintanya dia, atau mungkin kamu di sini sentuhan fisik, atau mungkin kamu dan dia gitu ya. Jadi sukanya dipeluk, dicium, digandeng tangannya ketika lagi jalan-jalan, atau mungkin dia sangat gentleman gitu kalau dia laki-laki di sini. Ya memang sudah jodoh sih ini, yang satunya maskulin, sementara mungkin kamunya lebih ke feminin gitu ya. Itu sih penuh dengan petualangan baru, bunga-bunga yang bermekaran, langit senja. Jadi penuh dengan kehangatan dan cinta sih di sini. Memang dia lebih mungkin memuja kamu. Dia lebih, emang kelihatannya dia yang pertama kali jatuh cinta sama kamu sih kalau aku lihat dari kondisi energinya ya kartu ini. Kemudian the heart of the matter. Ya di sini akan ada banyak hal yang akan kalian berdua lalui. Ada anak di sana, ada angel yang melihat kalian, ada angka 22, ini master number, silahkan kalian cek di Google arti angka 22 ya. Ya di sini memang seperti, kalau ini taman bermain, kalau ini lebih seperti sirkus yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan gitu sih. Jadi mudah-mudahan aja memang kamu dan dia ini jodoh ya, jodoh yang memang sudah digariskan untuk bersama gitu. Kemudian forgiveness. Aku rasa di sini saling memaafkan akan menjadi poin yang penting di hubungan kamu dan dia. Atau kalau kamu di sini masih ada luka tentang seseorang, kejadian yang membuat kamu sangat patah hati, dendam, marah, maafkan masa lalu kamu. Atau bahkan mungkin di sini maafkan diri kamu. Kalau ada poin-poin di mana kamu pernah menyesali suatu hal yang bisa jadi pelajaran. Kita kan nggak bisa balik ke masa lalu buat memperbaiki semuanya, tapi at least kamu belajar gitu loh dari apa yang terjadi, diusahakan jangan terulang kembali kalau kamu tahu itu salah gitu di sini. Jadi dengan memaafkan mudah-mudahan kamu bisa membuka pintu bertemu dengan dia. Gitu ya. Dan aku mau lihatkan di sini sih ciri-ciri dia yang lain-lainnya apa. Selain yang tadi sudah aku sebutkan. Aku mau beberapa kartu. Dan jatuh. Ada kemungkinan dia penyayang hewan, sangat mungkin dia punya hewan peliharaan, bisa anjing, kucing, ikan, marmut, apapun itu, ya. Dia kemungkinan romantis memang, atau nanti dia akan menciptakan lagu khusus buat kamu, atau mungkin nanti akan ada lagu spesial yang jadi lagu apa ya, spesial antara kamu dan dia di hubungan ini. Lagu siapapun itu bisa. Iya, di sini emang udah jodoh sih. Ada kemungkinan kamu dan dia ini terhubung past life, atau sebenarnya kamu dan dia ini udah kenal di kehidupan sebelumnya, atau saat ini terhubung spiritual connection, karmic, twin flame, soulmate bisa. Tapi mudah-mudahan endingnya bagus ya antara kamu dan dia, karena ini kan menikah dan mudah-mudahan menikahnya langgeng gitu. Ada kemungkinan dia di sini punya bidang pekerjaan berhubungan dengan sayur-sayuran atau buah-buahan, atau dia di sini emang lagi suka ketika bersama dengan kamu gaya hidup yang lebih sehat, mungkin lebih ke sayur-sayuran, mengurangi goreng-gorengan kayak gitu. Akan ada banyak momen antara kamu dan dia di sini yang akan kalian abadikan. Jadi dia adalah orang yang sangat menghargai memori atau nostalgia. Jadi dia akan punya banyak foto kamu atau foto kalian bersama. Dia family man ya di sini. Emang niatnya nanti pingin punya anak gitu ya, laki-laki atau perempuan. Jadi bukan orang yang child free gitu. Ada kemungkinan ekstrovert ya, karena dia lebih suka bergaul dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, itu akan memberikan energi yang lebih buat dia. Lalu ada kemungkinan memang di sini dia bisa menguasai bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi bahasa-bahasa lainnya. Jadi emang energi luar negerinya kuat ya. Maret bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan pernikahan juga bisa. Di sini ada kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kuliner, atau dia di sini emang hobi masak, masakannya enak, dan ia emang udah
memang udah takdirnya bersama ya akan bersama gitu. Dan aku akan lihat dari charm lainnya. Ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Scorpio, Libra, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn. Kalau sekiranya zodiaknya nggak ada unsur nama kamu atau unsur nama dia, E, I, X ini bisa mantan, pacar, atau orang dari masa lalu kamu yang belum ada ikatan cinta sebelumnya gitu. Ada N, B, W, F, K, O, L, S, H. Lalu ada angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 14, 31, 9, 1, 20, 26, 19, 21, 24, dan 4. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang akan menikah denganmu. Semoga di sini ada banyak afirmasi positif yang bisa kamu aminkan dan benar-benar terjadi di pernikahan kamu bersama dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, karena aku lihatkan di sini siapakah dia yang akan menikah dengan kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan mengenai siapa dia, karakternya. Ya, kita mulai aja. Ada Ace of Wands di sini. Dia adalah orang yang kemungkinan besar jatuh cinta duluan sama kamu, atau kalian berdua akan jatuh cinta bersamaan. Kayak gitu di sini. Kelihatannya sih bersamaan ya, karena di sini kelihatannya energi yang sangat kuat antara kamu dan dia tuh seimbang. Ada kemungkinan juga dia adalah orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik. Jadi suka dipeluk, digandeng tangannya, dicium, dielus-elus rambutnya, manja lah gitu. Itu yang bisa aku lihat di sini. Dan kemungkinan besar dia cakep ya. Mau dia laki-laki atau perempuan, kemungkinan besar dia cakep, bentuk badannya bagus, ideal lah. Makanya di sini nggak yang terlalu besar, terlalu kecil gitu. Itu yang aku lihat di sini. Dan kemungkinan besar orang-orang di sekitar kamu dan dia, kalau kalian lagi bersama, akan bisa merasakan energi bahwa kalian berdua adalah pasangan yang punya passionate ya, punya gairah gitu lah. Jadi mungkin kalian akan sering public display affection atau memperlihatkan kemesraan di depan umum, walaupun kalian nggak sengaja gitu. Kemudian tapi di sini aku rasa ada sebuah momen di mana kamu dan dia sedekat apapun, ada sesuatu yang membuat dia berpikir apakah hubungan ini dilanjutkan atau tidak. Kemungkinannya ada sebagian di sini yang memang putus atau break gitu ya. Nggak putus tapi lebih kepada ya kita diem-dieman, atau mungkin kita pikirkan dulu deh hubungan kita ke depannya mau gimana. Penyebabnya bisa macam-macam. Seringkali terhalang restu keluarga, penyebabnya juga macam-macam. Mungkin ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, atau background ekonomi, seperti itulah yang menyebabkan walaupun kalian berdua sudah sangat terkoneksi gitu ya, dengan sangat dalam, tapi ya ini suatu hal yang harus dihadapi gitu ya. Atau mungkin ada poin-poin lain lah yang menyebabkan kamu dan dia ini harus berpikir keras. Dia lebih ke pihak dia sih, apakah hubungan ini akan dilanjutkan ataukah gimana. Tapi kemudian aku lihat di sini ada pihak-pihak, terutama di dia ya. Kelihatannya di sini dia yang pada akhirnya juga menjadi orang yang paling kuat mempertahankan atau memperjuangkan lagi hubungan ini. Jadi kalaupun pada akhirnya sempat putus sebelumnya, tapi ada obrolan lah dengan kamu, obrolan yang sangat serius. Bisa juga dengan obrolan keluarga kalau memang di sini restu jadi penghalangnya. Tapi nggak selalu putus ya, bisa aja di sini hubungannya tetap berjalan, tapi juga plus harus diperjuangkan kalau itu berhubungan dengan harapan keluarga gitu di sini. Dan di sini aku rasa dia adalah orang yang sangat mandiri ya. Dia orang yang memang kalau sudah menemukan cinta sejatinya, dia akan sangat perjuangkan itu di sini. Kalaupun dia harus katakanlah benar-benar tegas ke orang tua dia atau ke orang tua kamu atau ke siapapun itu, dia akan memperjuangkan hubungan kamu dan dia. Kalau aku lihat, jadi emang dia udah seserius itu tentang hubungan ini, makanya berakhirnya ke pernikahan gitu. Dan dia aku lihat di sini pada akhirnya happy ending, atau mungkin pada akhirnya menemukan jalan keluar, titik temu dari kondisi yang
sempat membuat akan putus atau bahkan putus gitu. Jadi aku rasa dia adalah orang yang pada akhirnya meyakinkan kamu, meyakinkan orang tua, siapapun itu, bahwa kalian berdua memang pasangan yang bisa dipercaya orang tua untuk memulai sebuah fase yang baru di pernikahan nanti. Dan di sini aku rasa dia membawa energi yang sangat baik untuk setia, untuk membuktikan janji-janjinya. Dan di sini juga dia sabar untuk berjuang demi keuangan atau juga membersamai kamu, saling berjuang di karir atau pendidikan kayak gitu sih. Dan aku rasa di sini kamu sangat bisa percaya ke dia, bahwa dia akan menjadi orang yang kamu percaya juga untuk ikut serta dalam hubungan ini, membangunnya atau mempertahankannya. Dan ada banyak kebahagiaannya sih. Aku lihat di hubungan ini jalannya memang pelan-pelan, tapi menuju kepastian gitu loh. Gitu. Dan kamu bisa melihat cara dia mencintai kamu selain dari sentuhan fisik, dari bagaimana dia memperjuangkan hubungan ini terutama. Karena biasanya sih memang restu keluarga jadi hal yang cukup complicated ya, cukup menantang buat dieksekusi gitu, gimana cara menyelesaikan masalahnya. Dan iya, di sini ada 2 kartu es ya. Dua-duanya kartu maskulin. Tapi di sini aku lihat bahwa dia adalah orang yang cukup romantis, walaupun biasanya kartu swords itu lebih kepada ketegasan, kecerdasan, logika. Tapi di sini aku rasa selain membawa energi cerdas seperti itu, dia ya cukup romantis di sini memang, khususnya untuk hubungannya dengan kamu. Bagi banyak orang yang kenal sama dia, nggak akan menyangka dia romantis juga ya gitu kalau sama kamu. Jadi ya mungkin hanya dengan kamu romantisnya. Sementara di depan semua orang dia lebih ke tangguh, cool, tegas gitu ya, gitu. Itu sih di sini dia membawa banyak energi yang indah bersama dengan kamu. Kalau kamu tipikal orang yang suka diromantisin, kamu akan senang sama dia. Ya walaupun mungkin di sini dia baru bisa membawa setangkai mawar buat kamu, bukan sebuket besar, tapi at least kamu bisa merasakan lah bahwa ada ketulusan dari satu tangkai yang dia berikan kepada kamu. Dan mudah-mudahan sih kedepannya dia bisa memberikan lebih. Atau mungkin kamu lebih suka memang satu tangkai aja dibandingkan buket yang besar seperti itu. Bisa juga. Ya, itu sih. Jadi ada ketegasan dalam hubungan ini. Jadi dia karakternya lebih kepada tegas sih. Tegas tapi juga ada manjanya sedikit sama kamu. Itu yang bisa aku lihat. Dan aku mau lihat juga poin lainnya di sini mengenai bagaimana dia akan memperlakukan kamu ya. Ada Page of Wands di sini, energinya Wands, berarti memang ada banyak gairah, ada banyak semangat muda lah di hubungan ini. Jadi sama-sama saling menikmati, banyak having fun-nya, banyak mungkin jalan-jalan kemana. Ya seperti anak muda sih. Jadi bukan hubungan yang terlalu diseriusin banget. Tapi di sini dia juga mengerti bahwa karena dia punya jiwa yang bebas ya, dia di sini juga akan membebaskan kamu. Kamu ingin berkarya apa, dia akan mendukung. Kamu pengen meniti karir di mana, kamu pengen lanjut kuliah lagi, dia akan mendukung. Karena dia tahu betapa bahagianya bersama dengan seseorang yang mengerti kebebasan jiwanya, dan dia akan memberikan energi yang sama dengan kamu. Tapi tetap ya di sini ada kontrolnya. Jadi bukan yang jiwa bebas yang bebas banget, tapi tetap ada kontrolnya. Karena dia mengerti dengan jiwa bebas itu setiap manusia akan belajar dan ada transformasi di sana, perubahan dari sesuatu yang nggak tahu apa-apa menjadi lebih paham, lebih pintar, ada pengalaman kayak gitu. Jadi selain membangun hubungan ini, dia punya pandangan bahwa ya kamu juga harus berkembang sebagai manusia dari kecerdasan dan pengalaman-pengalaman karir, pengalaman interaksi dengan manusia-manusia lain kayak gitu sih. Lalu di sini ada Five of Pentacles. Kalau misalnya kamu pernah punya pengalaman tidak menyenangkan, bahwa kamu merasa pernah ditinggalkan, diabaikan, dikucilkan, mungkin oleh orang tua atau saudara atau mungkin teman-teman kamu, di sini dia bisa memahami itu. Atau di sini dia juga pernah mengalami kondisi yang sama sehingga dia mengerti bagaimana dia harus menempatkan dirinya di kamu gitu loh. Gitu. Atau mungkin di sini kalau misalnya selain diabaikan, bisa jadi mungkin ada sebagian yang lagi nonton video ini sudah kehilangan orang tua, entah ayah atau ibu gitu ya, berpulang selamanya, sehingga dia di sini akan mengisi sosok itu. Kalau kamu di sini
kehilangan ayahnya sudah berpulang, dia akan menjadi sosok pengganti ayah kamu. Atau mungkin kalau di sini kamu sering kangen sama mama yang sudah berpulang, dia akan bisa menjadi bahu tempat kamu bersandar buat nangis, kangen sama mama misalnya, kayak gitulah. Jadi gitu, dia bisa mengerti rasa kesendirian itu nggak enak, dan dia hadir buat bisa mengisi rasa sendiri itu yang kamu rasakan. Itu ya. Ada justice di sini. Kalaupun memang sebelumnya pernah ada perpisahan atau ada kerenggangan ya, karena harus ada yang harus diperjuangkan di hubungan ini, di sini dia merasa bahwa di hubungan ini memang harus ada keseimbangan antara kamu dan dia, keadilan ya. Jadi kalau dia di sini setia sama kamu, dia berharap kesetiaan yang sama kamu berikan di hubungan ini. Jadi jangan macam-macam sih sama dia, dalam artian jangan ngetes dia dengan kamu pura-pura deket sama siapa. Dia cemburu nggak, aku pingin ngetes, nggak perlu. Karena somehow aku lihat dia adalah orang yang memang memegang komitmen, itu penting. Jadi jangan bermain-main dengan itu walaupun iseng, karena dia bisa menyeriusi hal itu. Makanya ya kalau kamu sudah mengerti bahwa dia nggak suka dibegitukan, jangan ngetes, jangan mencoba gitu di sini. Ya dia cukup serius mengenai hal itu ya. Dia cukup tegas mengenai batas-batas yang ya, dia mengerti batas-batasan yang kamu buat. Dia juga meminta kamu mengerti batasan-batasan yang sudah dia buat gitu. Ya namanya walaupun pasangan pada akhirnya menikah, tetaplah ada batasan-batasan yang harus juga dihargai gitu ya. Ya di sini dia adalah orang yang akan membawa kamu pada banyak kebahagiaan. Jadi membuat kamu menjadi orang yang lebih optimis. Dia optimis mengenai hubungan ini, dia optimis dia akan bahagia bersama kamu, dia optimis dia akan membahagiakan kamu gitu ya. Dan karena kartu desan ini sering kali muncul sosok anak, kemungkinan besar dia juga akan sangat berharap di pernikahan kamu dan dia ini akan hadir seorang atau beberapa anak lah yang akan menjadi salah satu sumber bahagia di pernikahan kamu dan dia. Dan aku rasa juga dia di sini sudah siap menjadi sosok orang tua, entah ayah atau ibu gitu ya, yang akan memberikan banyak hal positif di anak-anak kalian nanti, seperti itu. Jadi aminin kalau itu juga menjadi salah satu impian kamu gitu. Dan ya di sini kamu akan bisa melihat bahwa akan ada perkembangan dari dia yang tadinya knight atau prajurit menjadi seorang raja. Pentacles ya di sini. Jadi dia akan menjadi orang yang pertama sudah pasti kemungkinan besarnya setia, loyal, dan akan ngasih kenyamanan finansial buat kamu. Dia tahu itu dan akan berjuang di sana. Dan di sini dia nggak cuma sekedar menawarkan keamanan finansial, tapi juga dia di sini akan menjadi pasangan yang enak diajak ngobrol. Dia sangat humble, jadi nggak yang pamer kekayaan, nggak, tapi dia bekerja keras ya supaya kamu dan anak-anak nyaman gitu. Dan sangat enak diajak ngobrol, diajak cerita, diajak bercanda, seperti itu. Ya, kalau tegas, tapi ya dia akan ada banyak sisi santai dan bercandanya dengan kamu gitu ya. Dan aku mau lihat poin lainnya di sini, dinamika hubungan kamu dan dia. Oh, ada banyak kerinduan, ada banyak nostalgia. Di sini mungkin dia juga sangat suka stalking sosial media kamu. Ada kemungkinan kalau memang kamu dan dia di sini menjalani fase LDR atau pacaran jarak jauh, ya dia akan sering banget kangen sama kamu. Ya, atau mungkin kamu nanti yang akan sering banget kangen sama dia. Ada the wall, ada dinding yang sangat tinggi ya, yang mungkin dibangun oleh kamu atau dibangun oleh dia. Ada salah satu pihak yang nanti ini takut akan masa lalu, jadi takut terluka lagi. Terutama kalau sebelumnya kamu pernah ditinggal oleh orang tua, entah ditinggal berpisah karena mereka bercerai, atau mungkin kamu melihat bagaimana pernikahan orang tua kamu mungkin berjalan tidak baik gitu misalnya. Jadi ada rasa takut itu. Tapi aku rasa di sini kalau memang pada akhirnya dia benar-benar ingin serius membawa kamu ke pernikahan, dia akan siap bahwa kamu akan bukan dibimbing sih, tapi dibuat nyaman gitu dengan hadirnya dia, sehingga kamu pelan-pelan akan bisa melepas atau meruntuhkan rasa takut kamu ini. Takut masa lalu terulang lagi, nanti dia akan memastikan bahwa bersama dengan dia kamu nggak akan mengulangi kepahitan itu lagi. Gitu sih di sini ya. Kemudian ada pain, ada hurt, ada kemarahan yang masih ada.
menolak komunikasi. Jadi mungkin di sini memang ada sebagian ya, nggak semua, tapi sebagian yang menonton video ini ada kemungkinan memang pernah berantem besar, pernah ada fase dingin, nggak ngobrol atau bahkan berpisah. Tapi ya kalau misalnya memang terjadi ya, di sini sih pesan pentingnya komunikasi itu penting. Karena kalau misalnya kemarahannya udah reda, dikomunikasikan akan seperti apa, kenapa kamu marah, alasannya apa, seperti itu, kedepannya mau gimana gitu sih. Jadi wajar ya, namanya pasangan pasti ada berantemnya. Pasangan seromantis apapun pasti ada beda pendapatnya, terutama kalau tiba-tiba ada ujian hidup gitu ya. Ya tinggal gimana kamu dan dia masih bisa menjadi pasangan yang kompak atau tidak menghadapi itu semua gitu sih. Dan ya di sini kemungkinan besar dianya memang suka flirting kamu atau suka ngegombalin kamu. Bisa juga bahasa cinta dia di sini word affirmation ya, jadi dengan kata-kata cinta atau sering memuji kamu. Dan ya aku rasa di sini sama-sama saling menikmati fase itu sih. Dan ya mudah-mudahan aja kalau memang kamu merasa itu menyenangkan, diaminin aja. Kemudian di sini aku ada beberapa pesan semesta untuk hubungan kamu dan dia ya. Ada ask for help. Jadi kalau misalnya memang di sini nanti akan ada tantangan di hubungan ini dalam bentuk apapun, aku rasa meminta bantuan ini bisa penting ya. Minta bantuan di sini macam-macam, mungkin minta pendapat dari orang yang sudah berpengalaman, mungkin teman kamu yang sudah pernah mengalami kejadian atau ujian yang sama misalnya, atau mungkin di sini meminta bantuan profesional, atau mungkin juga banyak berdoa ke Tuhan. Karena bagaimanapun pada akhirnya Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Jadi kalau kamu di sini meyakini bahwa dia jodoh kamu, minta ke Tuhan, tolong dibukakan jalan keluar dari masalah yang dihadapi gitu. Ya kalau dia pada akhirnya jodoh ya jalan keluar pasti akan ketemu kok gitu sih di sini, seberat apapun. Jadi itu sih. Atau mungkin kamu di sini banyak-banyaklah speak up atau ngobrol sama dia apa yang kamu rasakan. Kamu lagi cemas apa, kamu lagi ada masalah apa. Nggak ada salahnya kamu percaya ke dia, ke jodoh kamu ini, untuk bisa dia membantu membantu mengatasi masalah kamu gitu lah. Oke, dan di sini ada romance. Kelihatannya memang di sini kamu dan dia ini hubungannya sangat dalam, sangat intim, terkoneksi dengan sangat luar biasa. Dan ya di sini juga semakin memperjelas bahwa bahasa cinta kamu dan dia sangat mungkin sentuhan fisik gitu ya. Dan ya menyenangkan lah intinya kayak gitu. Jadi mungkin juga karena pernah mengalami kejadian gak menyenangkan ini sehingga lebih menghargai kehadiran masing-masing, lebih menghargai perjuangan dan cinta yang sudah kalian bangun di hubungan ini. Kayak gitu ya. Lalu cintai diri kamu, love who you are. Dan di sini kartu ini pengen bilang bahwa apalagi angkanya 8 ya, ini angka keramat gitu ya di dunia spiritual. Jadi kalau misalnya kamu ingin bertemu dengan dia, cintai dulu diri kamu. Jadi bebaskan diri kamu sampai nanti kamu bisa menarik energinya dia untuk saling dibersamakan. Itu sih yang bisa aku lihat. Dan ada gambaran anak-anak juga ya di sini, anak-anak yang lagi membangun kastil. Dan ya aku rasa di sini kalian berdua akan siap kok mengarungi bahtera atau perahu pernikahan ini nanti atau ke tujuan yang sama gitu. Dan aku mau lihat juga ciri-ciri lain tentang dia ya. Aku mau ambil beberapa kartu di sini. Cukup banyak. Ada kemungkinan dia bekerja di sektor pemerintahan atau pegawai negeri sipil ya. Di sini kemungkinan juga dia punya public speaking yang bagus. Jadi dia jago berkomunikasi di publik atau dengan orang banyak. Ya di sini ada kemungkinan kamu memang akan sebagian ya, nggak semua, tapi ada kelihatannya bersama dengan orang yang sudah pernah menikah sebelumnya. Entah itu janda atau duda gitulah di sini, single mom, single dad gitu bisa. Tapi nggak semua ya, sekali lagi sebagian. Lalu di sini dia ada kemungkinan suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan menguak misteri atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan. Misalnya aja pengungkapan kasus kejahatan, atau mungkin dia bekerja sebagai polisi, detektif, atau suka film-film yang berhubungan dengan kejahatan bisa. Di sini dia orangnya nggak suka lelet ya, dia orangnya sangat tepat waktu. Jadi nggak suka kalau misalnya janjian jam 10 ya jam 10, jangan sampai molor, jangan sampai telat. Di sini juga ada kemungkinan dia
punya koleksi atau mungkin punya motor kesayangan yang dia modif, dinamain gitu ya, atau mungkin mobil yang emang dia sangat impikan dan sangat dia sayang gitu. Di sini dia wangi ya, dia punya wangi khusus atau mungkin parfum yang kalau kamu cium kamu akan ingat bahwa itu aromanya dia gitu. Jadi dia tipikal orang yang sangat menjaga penampilan, terutama dia nggak mau ketika bareng kamu tiba-tiba ada bau-bau nggak enak gitu. Clingy di sini dia cukup manja sama kamu ya, terutama kalau lagi berdua. Iya, di sini memang kamu dan dia sudah ditakdirkan bersama. Memang akan ada beberapa kondisi di mana harus berjuang bersama, tapi aku rasa namanya jodoh ya pasti akan bersama gitu loh di sini. Ada kemungkinan kamu dan dia di sini beda kota, beda negara, fase hubungan cinta jarak jauh. Ada kemungkinan dia jago masak atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan masakan. Aku mau lihat juga dari charm ya. Ini zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Taurus, Gemini, Aries, Cancer, Aquarius. Kalau zodiaknya nggak ada unsur nama kamu dan dia, M, L, N, Y, D, B, U, J, A, C, P, I. Lalu ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia di sini 23, 7, 4, 17, 31, 15, 27, 3, 10 dan 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang akan menikah dengan kamu. Semoga segala afirmasi positifnya bisa kamu aminin dan terjadi di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang pada akhirnya menikah dengan kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan ciri dari karakter ya dan sifatnya dia. Kita mulai bersama. Ada Page of Pentacles. Dia ini ada kemungkinan orang yang sudah kamu kenal di masa pendidikan kamu atau bisa juga di karirnya kamu. Masih muda sih di sini, umurnya sih masih ya 20-an, 25 lah ya di sini ya. Kemudian dari segi fisik dia standar atau tidak ada sesuatu yang spesial mengenai fisiknya dia. Maksudku di sini nggak yang cantik banget atau ganteng banget, standar lah, standarnya orang Indonesia atau mungkin orang luar negeri kalau misalnya dia di sini dari negara lain seperti itu. Tapi di sini aku lihat walaupun biasa aja secara fisik, tapi dia punya karakter yang tenang, santai, stabil secara emosi, stabil pembawaannya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu loh. Itu, dan dia membawa energi kesetiaan sih di sini kalau aku lihat. Ya nggak macam-macam lah orangnya, humble gitu. Sejak awal dia humble, nggak kebanyakan nyombong, nggak kebanyakan meninggi gitu ya, nggak. Dia santai dan humble lah intinya. Ada Ten of Cups. Ada kemungkinan dia datang dari keluarga cemara atau keluarga yang harmonis gitu ya, dan kamu bisa merasakan itu dari cara dia bicara. Dia orang yang punya rasa percaya diri yang pas karena dia dibesarkan orang tua yang sama-sama baik, sama-sama hangat, jadi dia tumbuh sebagai orang yang terpenuhi cintanya gitu dari lingkungan keluarga. Dan di sini juga ada harapan bahwa kedepannya dia punya keseriusan untuk menikah dengan seseorang yang bisa bekerja sama. Bukan diajak susah ya, tapi bekerja sama untuk membangun sebuah keluarga. Yang mana itu butuh effort, butuh tenaga, tapi diperjuangkan berdua bersama. Jadi rasa capeknya tuh juga dibagi bersama gitu. Dan ya dia sangat berharap di pernikahannya dengan kamu nanti ada anak-anak di sana, membangun sebuah keluarga yang hangat, penuh cinta, saling mendukung gitu ya di sini. Ini kartu yang sangat indah sih. Romantis juga, lumayan romantis lah di sini. Gitu. Dan pada apapun yang terjadi di hubungan kamu dan dia, kadang ada badai, kadang hujan, kadang pelangi, kadang cerah, dia pingin tetap kuat antara kamu dan dia, jadi saling mendukung gitu loh, seperti dua orang yang saling mendukung dan merangkul ini gitu. Dia di sini sabar. Kalau dari kartu ini, sabar menunggu kamu. Bisa jadi dia adalah orang yang sudah lama suka sama kamu, tapi mungkin kondisinya nggak memungkinkan dia buat menyatakan perasaannya. Bisa jadi kamunya masih ada hubungan dengan seseorang, atau dia tahu kamu suka dengan seseorang sehingga dia nggak mau merusak perasaan cinta kamu ke orang lain itu, atau mungkin ada kondisi lain lah yang mana dia belum bisa
untuk menyatakan keseriusannya dengan kamu. Cukup sabar di sini. Lebih dari itu, dia memang punya karakter yang sabar, penyabar gitu. Cuma ya, walaupun kamu tahu dia sabar, jangan bermain-main dengan kesabarannya. Karena sesabar-sabarnya manusia pasti ada batasnya lah gitu. Tapi dia bisa mengeksekusi emosinya dia dengan baik sih. So far aku lihat seperti itu. Ya, jadi bukan tipe yang kasar. Kalaupun dia marah, mungkin dia lebih memilih buat mundur atau mungkin jalan-jalan kemana dulu sendirian gitu ya, sampai perasaannya reda, baru dia akan ngobrol lagi sama kamu. Lebih ke seperti itu sih tipikalnya dia. Wheel of Fortune, dia orang yang membawa banyak kegembiraan, keceriaan di hidup kamu. Dan kalaupun mungkin kamu datang dari background keluarga yang beda, misalnya kamu datang dari keluarga yang broken, atau mungkin kamu melihat bagaimana orang tua kamu nggak seromantis orang tua dia, atau mungkin orang tua kamu nggak sebaik hati orang tua dia misalnya, dia akan membawa kamu ke situasi yang dimana kamu akan bisa menikmati sesuatu yang dia merasa nyaman. Jadi dia akan membuat kamu nyaman dengan orang tuanya, dia akan membuat kamu yakin dan percaya bahwa orang tua kamu tuh sebenarnya baik, cuma mungkin memang kondisinya berbeda aja gitu. Dan yang pasti sih di sini dia akan membawa banyak keceriaan di hidupnya kamu, akan mengubah banyak persepsi kamu mengenai cinta, mengenai pernikahan. Mungkin sebelumnya kamu takut menikah, takut punya anak, takut ini, takut itu, trauma dan sebagainya, dia akan pelan-pelan mengubah itu semua, membawa banyak perasaan baru, seperti roda kehidupannya berputar. Kamu seperti di atas ketika bersama dengan dia. Gitu sih. Ya. Dan ya, aku rasa di sini karena permulaannya Page of Pentacles dan diakhiri dengan King of Pentacles, dia orang yang sangat gigih berjuang. Terutama di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan memang, atau pendidikan. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba dia mengeluarkan ide, atau mungkin sudah membawa formulir pendaftaran lanjut S2, S3, atau tiba-tiba dia pengen kuliah di negara mana, atau perubahan karir dia, seperti itu. Karena memang walaupun dia nggak neko-neko, tapi tetap dia di sini punya keyakinan bahwa namanya hidup butuh kenyamanan finansial, bukan buat sombong, bukan buat pamer, tapi ya buat dinikmati gitu loh. Karena membangun sebuah keluarga ya selain modalnya cinta ya butuh keamanan finansial. Kalau pengen hidupnya nyaman bahkan penuh dengan kebahagiaan, at least lah minimal ya nggak ngutang gitu ya. Kalau lagi butuh ke dokter ya ada uangnya, kalau lagi butuh liburan ada uangnya, kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi kesuksesan dia bukan buat show up ya ke banyak orang, tapi memang buat hidup yang nyaman. Dan di sini dia tipikal orang yang bisa diajak ngobrol gitu loh, humble banget gitu sejak awal. Jadi karakter itu walaupun dia sukses, dia tetap membawa karakter humble dan nggak membeda-bedakan orang. Bagi dia seperti itu. Karakter yang sangat bagus ya. Kemudian akan aku lihat di sini dari sisi bagaimana cara dia akan memperlakukan kamu. Romantis ya, kali ternyata. Jadi di sini dia cukup romantis. Dan karena kemungkinan besar dia yang duluan suka sama kamu, dia akan memberi banyak kedamaian di perasaan kamu. Kamu damai bersama dengan dia. Dia kalaupun lagi emosi, dia tetap tenang gitu loh. Nggak yang ninju barang atau mungkin ngelempar barang tuh enggak. Jadi diobrolin gitu. Kalem, intuisi dia bagus aku lihat. Ya intinya sih membawa banyak kedamaian ya, karena ada burung merpati di sana. Ada banyak keberkahan, ada banyak pintu rezeki yang terbuka sih. Karena dia di sini baik memperlakukan kamu, energi kebaikan itu akan menarik energi baik apapun ya. Entah itu rezeki keuangan, kesehatan, kedamaian hati gitu. Jadi aku rasa itu yang akan membuat dia semakin ingin membahagiakan kamu dalam kedamaian gitu, kedamaian di hati. Di sini kalau misalnya ada salah satu pihak yang egois, ya harus belajar sih. Kelihatannya kalaupun kamu yang egois di sini, dia akan banyak mengalah buat kamu. Dia akan banyak banget mengalahnya. Cuma ya kamu juga harus tahu diri, jangan karena kamu mengerti dia akan terus mengalah buat kamu jadi seenaknya gitu. Gitu sih. Tapi yang pasti di hubungan ini dia nggak mau merasa dia yang bahagia di hubungan ini sementara kamu menderita gitu loh.
Jadi dia akan selalu memastikan kamu bahagia nggak hari ini, kamu bahagia nggak sama aku, ada nggak hal-hal tentang aku yang bisa aku perbaiki, misalnya kayak gitu. Dia tipikal yang seperti itu. Jadi akan memastikan bahwa kamu bahagia dengan dia, bahwa kamu nggak menyesal menikah dengan dia gitu. Walaupun namanya pernikahan, namanya rumah tangga, pasti ada ujiannya, pasti akan ada masalahnya, pasti mau sekuat apapun pasti ada ujiannya. Jadi dia berharap bahwa kamu dan dia akan bisa menjadi partner atau pasangan yang saling menguatkan ketika hal itu sedang terjadi. Ada Nine of Pentacles di sini, dia sangat melihat kamu sebagai orang yang cantik, yang cakep lah, dan dia sangat berharap bahwa kamu mencintai diri kamu gitu loh. Dia akan membuat kamu yakin dan percaya bahwa kamu itu cantik, cakep, berharga, layak buat dicintai, layak buat diperjuangkan gitu loh. Terutama kalau kamunya di sini masih dalam tahap, aku pantas gak sih? Aku pantas gak ya menikah dengan seseorang yang baik? Sementara mungkin aku banyak kesalahannya di masa lalu, ada banyak hal aku sesali. Tapi di sini dia ingin bilang bahwa selalu ada kesempatan buat berubah menjadi lebih baik, dan dia akan memberikan kesempatan itu kepada kamu. Dia percaya bahwa kamu adalah orang yang sangat berkualitas. Cuma mungkin dulu kamu terjebak dalam situasi atau orang-orang yang gak bisa mendukung kamu, atau bahkan salah menjerumuskan kamu ke suatu hal yang kurang baik. Tapi dia yakin bahwa secara lahir kamu punya kebaikan hati dan punya banyak hal spesial yang akan bisa sangat dia banggakan gitu loh. Jadi buat yang lagi nonton, yakinlah bahwa kamu berharga dan rawat diri kamu sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Gak cuma fisik tapi juga secara mental, bahwa kamu sangat berharga gitu. Kemudian di sini ada The Hierophant. Kelihatannya dia orang yang religius ya, atau secara spiritual dia bagus. Dia yakin bahwa pertemuan kamu dan dia itu memang ya sudah menjadi bagian rencana Tuhan. Dan dia di sini juga emang sejak awal energinya tuh pernikahan ya, karena kartu ini juga bercerita banyak mengenai pernikahan. Makanya dia di sini nggak mau main-main. Jadi ketika nanti dia ketemu sama kamu, dia merasa bahwa fase pacaran itu memang buat serius, bukan buat sekedar ya yang penting kenal dulu, enggak. Dia mengerti bahwa kamu punya sesuatu yang spesial, sehingga dia meyakini sejak awal kamu adalah orang yang kurang lebih 80% dia yakin bahwa kamu akan menjadi jodohnya dia. Sisa 20%-nya ya masa penjajakan itu gitu di sini. Dan aku rasa dia akan menjadi orang yang tidak memaksakan, dalam artian membersamai kamu dalam perjalanan spiritual bersama. Gitu sih. Ya. Intinya dia baik sih, baik dan sabar ya di sini. Oh iya. Two of Cups harmony. Jadi di sini dua orang yang sama-sama sudah menemukan dirinya, dua orang yang sama-sama sudah mengerti tanggung jawabnya, dua orang yang sama-sama sudah mengerti bahwa dalam sebuah pernikahan itu nggak bisa egois. Jadi kalaupun yang satu lagi capek, yang satu menyemangati, yang satu lagi jatuh, yang satu menopang gitu loh. Jadi dua orang yang sama-sama mengerti posisi atau makna kehadiran masing-masing gitu di sini. Dan ia dua orang yang memang sudah berjodoh sih. Aku rasa antara kamu dan dia ini sama-sama nanti akan bertransformasi lebih baik. Berantem-berantem kecil sudah pasti ada, tapi untuk membangun karakter masing-masing, membangun kekuatan dan kualitas masing-masing untuk ya tujuan yang sama, pernikahan ini, rumah tangga ini gitu. Gitu sih di sini. Jadi nikmatin aja, namanya manusia hidup pasti ada perubahan ya. Jadi ya harus bisa, harus mau berubah gitu di sini. Harus mau berproses, kompromi, adaptasi dengan dia, dengan kamu, keluarga masing-masing. Kalau pindah ke kota atau negara mana harus adaptasi. Jadi harus mau berubah. Tapi di sini nggak akan capek karena dua orang, kamu dan dia ini akan saling mendukung gitu lah. Jadi semangatnya ada. Dan kalau aku mau lihat lagi dinamika, bukan dinamika sih, ya mungkin juga dinamika di sini. Karena aku lihatnya dinamika hubungan kamu dan dia. Magical mindset. Jadi sejak awal memang udah ada keyakinan bahwa oh dialah nanti yang akan menjadi jodoh saya. Ini dua kartu ini mirip ya, di taman bermain yang ada banyak kegembiraan, ada banyak permainan. Ya, yang
menyenangkan lah. Jadi aku rasa di sini antara kamu dan dia dinamikanya, kalaupun ada masalah, ada ujian, lebih banyak bahagianya di sini. Pada akhirnya kamu menemukan cinta sejati kamu. Demikian juga dia merasa bahwa akhirnya aku menemukan cinta sejati yang sudah lama aku tunggu-tunggu gitu. Ada dice atau di sini resiko yang tinggi. Ada kemungkinan gini, bisa jadi kamu dan dia sekali lagi datang dari background keluarga yang beda, atau mungkin tradisinya beda, negaranya beda. Jadi mungkin ada kondisi dimana emang itu harus lebih struggle dibanding pasangan-pasangan lain yang mungkin satu suku, satu negara gitulah. Jadi memang ada tantangan besar, tapi aku rasa di sini kamu dan dia akan menjadi pasangan yang bisa menaklukkan segala tantangan dan resiko yang besar itu. Jadi karena ada kerjasama berdua, bisa enak lah gitu. Dan di sini aku rasa pesan buat kamu, terutama yang nonton video ini, kalau memang ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan ke dia, sampaikan aja. Kalau ada hal-hal yang dia sampaikan dan kamunya nggak setuju, bilang aku nggak setuju. Atau mungkin dia mengajak kamu jalan-jalan kemana, kamunya nggak mau, bilang aku nggak mau, maaf ya gitu. Karena mungkin aku lagi sibuk atau mungkin apa gitu. Jadi jangan ragu buat bilang tidak. Jangan ragu mengeluarkan pendapat kamu, karena dia butuh masukan. Oh ternyata kamu nggak suka aku ajak makan durian karena emang kamu nggak suka aromanya misalnya. Jadi bilang jangan sampai kamu memaksakan diri makan durian terlihat lahap padahal kamu nggak doyan gitu, kamu tersiksa ketika makan durian. Contohnya kayak gitu ya. Karena dia juga harus tahu, oh kalau kamu nggak suka durian ya aku nggak akan ngajak lagi. Atau mungkin kalau kamu nggak suka durian ya aku akan nggak makan durian di rumah gitu, makan di luar aja gitu sih. Dan ya di hubungan ini akan ada banyak balance, akan ada banyak kontrol. Hubungan yang terbangun tanpa tekanan, tanpa dipaksa gitu ya, baik oleh keluarga atau salah satu pihak. Dan di sini memang harus ada kemauan dari kalian berdua, kamu dan dia, untuk bisa menjauhi atau mungkin pelan-pelan melepas kebiasaan-kebiasaan buruk, bangun siang, berantakan, atau apa gitulah di sini. Jadi ya aku rasa mudah-mudahan di sini kamu dan dia sama-sama menjadi pasangan yang berubah menjadi lebih baik bersama-sama gitu. Dan juga pesan semesta untuk hubungan ini, be willing to express love. Iya, ekspresikan cinta kamu ke dia. Kalau kamu adalah tipe kalian yang pemalu atau mungkin aduh malu kak aku gitu kan, ya tunjukkan ke dia bahwa kamu tuh perhatian ke dia. Misalnya aja, iya sayang hati-hati di jalan ya, nanti kalau kamu sudah sampai rumah kabarin aku misalnya. Atau mungkin kamu tipe orang yang mungkin bahasa cintanya ngasih hadiah atau ngasih makanan masakan kamu ke dia, ya kasih aja gitu, jangan malu-malu. Karena itu bentuk bahwa kamu itu perhatian ke dia, bahwa kamu peduli dan sayang sama dia. Bagaimana dia bisa yakin bahwa kamu mencintai dia kalau kamunya dingin, diem-diem aja, nggak ada usahanya gitu loh. Jadi ekspresikan cinta kamu gitu. Terutama kalau kamu tahu bahasa cinta dia apa, ya kasih bahasa cintanya dia. Kemudian get to know each other. Iya di sini aku rasa kamu dan dia akan bahagia sih di sini ya. Dua orang yang sama-sama sudah bahagia dengan hidupnya, sudah bahagia dengan pencapaian-pencapaiannya. Dan di sini karena menaiki perahu yang sama ya, tujuan kalian sama. Walaupun mungkin karakter kalian ada yang beda, impiannya ada yang beda mungkin, tapi selama tujuan pernikahannya sama, aku rasa akan baik-baik aja. Dan ya, untuk mengetahui tujuan pernikahan ya harus tahu, kenal satu sama lain lebih dalam. Misalnya aja, kalau misalnya nanti kita menikah, kamu pengen punya anak nggak? Kalau punya anak, kira-kira kamu pengen punya anak berapa misalnya? Atau mungkin nanti setelah menikah, kamu lebih suka tinggal di kota mana? Kita nyicil rumah atau beli rumah atau kontrak dulu misalnya, kayak gitulah. Jadi itu sesuatu yang juga harus dibicarakan ya. Love is all around you. Dan di sini kartu ini pengen bilang bahwa ada banyak cinta di sekitar kamu. Jadi kalaupun sekarang kamu dalam kondisi single, belum dipertemukan dengan dia, it's okay, nikmati hari-hari kamu dengan bahagia. Karena dengan kamu bahagia, mudah-mudahan akan bisa menarik energi dia yang juga sudah bahagia akan hidupnya. Jadi jangan merasa aku belum ketemu dia kak, kapan ya aku ketemu dia? Ya di bawah santai aja. Nikmati hidup kamu, maksimalkan usaha kamu, nikmati kegiatan kamu, cintai diri kamu, dan ada banyak cinta kok di sekitar kamu. Dan ya dengan begitu dia akan siap buat
datang kepada kamu yang energi cintanya sudah besar gitu di sini. Karena memang harapannya dia membangun keluarga yang harmonis ya. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri lainnya dia apa aja selain yang sudah aku sebutkan tadi ya. Aku akan ambil beberapa kartu, aku nggak akan ngeliat. Ayo. Masih kurang. Oke, ini dulu. Iya, di sini dia karena seorang pekerja keras ya. Kalaupun dia kerja kantor, ada kerja sampingannya dia. Entah punya usaha online atau punya apa gitulah. Di sini warung atau mungkin gerobak kuliner gitu. Atau memang di sini dia full sebagai pebisnis. Yang nanti dia sering kali kirim barang kemana. Yang seperti itulah ya, jiwa bisnisnya luar biasa. Ada kemungkinan dia berhubungan dengan Mesir atau dia sangat suka dengan budaya Mesir atau mitologi Mesir seperti itu. Atau dia punya harapan suatu saat ingin liburan ke Mesir sama kamu barangkali. Ada kemungkinan kamu dan dia di sini beda kota, beda negara. Jadi pacaran jarak jauh dan bisa juga di sini akan ada momen kamu dan dia, kamu mungkin pindah ke kota dia atau dia pindah ke kota kamu setelah kalian menikah. Yes, kemungkinan dia pakai kacamata. Ekstrovert kelihatannya ya, jadi dia lebih bersemangat ketemu banyak orang. Kalau semakin dia banyak bertemu orang, semakin banyak dia ngobrol dengan banyak orang, energi dia semakin besar gitu. Kemungkinan dia di sini sangat menjaga kesehatan, ya entah dia suka olahraga lari, berenang, basket, apapun itu. Dia sangat suka hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan olahraga. Mei bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan pernikahan juga bisa. Nah, Januari juga sama, bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Kemungkinan dia di sini ada sensitivitas buat melihat makhluk lain atau dia suka dengan tontonan yang berhubungan dengan hantu-hantu, yang misteri-misteri begitu. Dan di sini dia sangat suka ruangan yang rapi, dia nggak suka sesuatu yang berantakan, dan dia nanti akan bahagia menghias rumah yang kalian bangun atau rumah yang kalian tempati. Beli panci, nyicil, beli apa gitu. Ya, bagi dia itu hal yang menyenangkan ketika dilakukan bersama dengan kamu. Lalu akan aku lihat dari charm zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Aquarius, Virgo, Libra, Leo, Sagittarius, Capricorn. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia, A, Q, J, B, G, T, R, W, C, E, V, M. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 24, 11, 20, 2, 18, 30, 12, 26, 16, dan 9. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa orang yang akan menikah dengan kamu. Semoga banyak afirmasi positif yang kamu aminin dan menjadi nyata di kehidupan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.